Tahun 1945, Jepang yang hampir kalah perang mulai berusaha mengambil hati rakyat Indonesia. Maka, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945 dan mulai bersidang pada 29 Mei 1945. Tujuan dibentuknya untuk menyusun dasar negara Indonesia yang merdeka. Sidang ini menjadi titik awal sejarah panjang menuju kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini 29 Mei 1945, kita akan membuka sidang pertama BPUPKI. Pertanyaan pertama yang akan kita bahas adalah apa dasar negara Indonesia yang merdeka? Bagi saudara-saudara yang memiliki pandangannya, saya persilahkan. Saya Muhammad Yamin akan mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara. Yang pertama, UI kebangsaan. Yang kedua, UI kemanusiaan. Yang ketiga, ketuhanan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial. 5 asas ini saya yakini mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Terima kasih Tuan Yamin, sebuah gagasan yang menarik dan penuh semangat kebangsaan. Kita akan catat dan tampung. Sidang hari ini ditutup, akan kita lanjutkan esok hari. Terima kasih. Hari ini 31 Mei, kita akan melanjutkan sidang pertama. Apakah dari saudara-saudara ada yang ingin menyampaikan gagasannya? Saya Profesor Dr. Supomo mengusulkan konsep negara integralistik, di mana tidak ada pemisahan antara individu dan negara. Negara bukan alat satu golongan, melainkan perwujudan seluruh rakyat. Saya juga menekankan pentingnya persatuan, keadilan sosial, dan pemerintahan yang kuat namun adil. Terima kasih Tuan Supomo, sungguh gagasan yang menarik. Sidang hari ini akan kami tutup dan kita akan lanjutkan esok hari. Terima kasih. Hari ini 1 Juni kita akan melanjutkan sidang pertama. Apakah dari saudara-saudara ada yang ingin menyampaikan pandangannya? Izinkan saya berbicara. Saya usulkan 5 dasar untuk negara kita. Saya beri nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila ini adalah kompromi antara berbagai golongan di Indonesia. Luar biasa Bung Karno, terima kasih. Saya kira seluruh gagasan yang telah kami tampung akan menjadi bahan yang penting dalam menyusun dasar negara Indonesia. Sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Setelah berlangsung sidang pertama BPUPKI, muncullah perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Untuk menyatukan pandangan, dibentuklah Panitia 9, terdiri dari tokoh-tokoh yang mewakili 2 golongan tersebut. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil merumuskan sebuah naskah yang kelak dikenal sebagai Piagam Jakarta. Kita di sini bukan hanya mewakili diri sendiri, tapi seluruh rakyat Indonesia. Golongan nasionalis ingin negara netral terhadap agama, tapi golongan Islam punya pandangan yang berbeda. Kami ingin negara Indonesia mengakui hak umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Itu bentuk penghormatan terhadap keyakinan, bukan pemaksaan. Tapi bagaimana dengan pemeluk agama lain? Kita harus cari kalimat yang adil untuk semua. Bagaimana kalau kita tulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Kalimat itu bisa kami terima. Kalau begitu, kita sahkan. Ini adalah hasil kompromi demi persatuan Indonesia. Maka dengan ini, lahirlah Piagam Jakarta.
Sidang kedua BPU PKI saya buka. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk negara serta rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno telah merancang naskah Undang-Undang Dasar. Bagaimana pandangan dan pendapat dari saudara-saudara? Pembukaan UUD ini menggunakan Piagam Jakarta sebagai pendahulunya. Kami harap sidang menyetujui ini sebagai dasar konstitusi negara merdeka. Naskah ini sudah mencangkup prinsip-prinsip berbangsa dan ketuhanan. Kita usahakan agar konstitusi ini dapat dilakukan saat kemerdekaan diumumkan nanti. Baiklah kalau begitu, rancangan Undang-Undang Dasar ini kita sepakati. Dengan ini saya nyatakan sidang hari ini ditutup. Terima kasih. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, para pemuda merasa saat itulah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun, tidak semua tokoh setuju untuk terburu-buru. Bung Karno, kondisi politik sekarang sangat genting. Jepang sudah kalah, rakyat sudah siap. Jangan biarkan kita disangka menunggu perintah dari mereka. Kalau kita menunggu, sejarah akan mencatat kemerdekaan ini sebagai hadiah. Padahal ini hak, hasil perjuangan panjang. Aku paham kegelisahan kalian, tapi kita juga harus mempertimbangkan keselamatan rakyat. Jepang masih bersenjata di sini. Jangan sampai niat baik berakhir dalam kekacauan. Kita bisa cari jalan tengah. Besok pagi kita undang semua tokoh. Proklamasi akan kita susun oleh kita sendiri, bukan Jepang. Kalau begitu, kami tunggu besok pagi, Bung. Tapi jangan ditunda lagi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kini saatnya kita mulai babak baru sebagai bangsa yang merdeka. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia saya buka. Agenda kita hari ini: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menyesuaikan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Maaf Bung Karno, izinkan saya menyampaikan sebagai wakil dari Maluku dan umat Kristen di Timur. Saya sempat khawatir dengan rumusan awal sila pertama yang mengandung unsur syariat Islam. Tapi, jika sila itu kini berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kami menerima, karena sila itu menaungi semua kepercayaan. Terima kasih Bung Ratu Harhari. Inilah kekuatan bangsa kita. Bisa berbeda tetapi tetap satu. Kalau tidak ada keberatan lagi, apakah kita setuju menetapkan saya dan Bung Karno sebagai Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia?